Kuasa hukum pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI AD karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya, pemecatan tersebut bernuansa politis. Pada 2017 lalu, Tonin mengatakan Ruslan Buton diketahui masih menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 atau Banau. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke daerahnya. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepas TKA China yang ditahan. Bahkan saat itu kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke mahkamah militer. Ia menuturkan proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Itu jelas didesain dia harus dipecat. Pokoknya dia harus dipecat. Kenapa? Karena dia yang bikin TKA Cina di sana susah masuk. Berarti direkondisikan preman ini untuk mengganggu kan? Ujar dia. Sebagai informasi, saat menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 atau Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada 27 Oktober 2017. Lagode ini disebut-sebut sebagai seorang petani. Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Diberitakan sebelumnya, Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lakupea, Desa Wabuba 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei 2020 kemarin tanpa ada perlawanan. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Bareskrim Polri. Terpisah Kabid Humas Polda Sultra AKBP Ferry Walintukan menjelaskan dalam penangkapannya itu tim menyita sebuah telepon genggam beserta SIM card dan 1 kartu tanda penduduk atau KTP milik Ruslan Buton. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah benar suaranya sendiri. Rekaman dibuat tanggal 18 Mei 2020, direkam menggunakan barang bukti, telepon genggam milik pelaku, kata Ferry. Usai merekam suara pelaku kemudian menyebarkannya ke grup WhatsApp Serdadu X Trimatra hingga akhirnya viral. Kini kasus ditangani Mabes Polri sementara Polda Sultra dan jajaran hanya mendampingi penangkapan. Diketahui, Ruslan membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk video dan viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima oleh akal sehat. Ruslan juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun, bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, tutur Ruslan di video itu.